Karena selama Fufu Fafa ini tidak diakui, maka selama itu pula senjata mematikan bernama akun Fufu Fafa ini kapanpun bisa diledakkan, kapanpun bisa dimainkan. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, selamat malam semuanya. Di acara NU kemarin ada satu kalimat atau pernyataan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang itu kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya gitu ya, dan mencari jawabannya. Karena dalam salah satu pernyataannya Pak Prabowo bilang, memang ada yang katakan saya ini tolol, tidak apa-apa. Ada yang katakan saya bajingan dan tolol, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu semuanya. Terus terang pernyataan atau pidato ini, itu kemudian membuat saya jadi bertanya-tanya. Siapa? Kalau kata Pak Prabowo semua orang sudah tahu, kok saya nggak tahu? Ini berarti kan nggak semuanya gitu. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Dan ketika video ini beredar di media sosial, itu juga sempat tersorot wajah Gibran yang senyum kecut. Tapi lagi-lagi fokus saya bukan Gibran waktu itu, tapi kepada pernyataan kalimat Pak Prabowo yang katanya ini semua orang sudah tahu, nggak perlu disebutkan namanya. Padahal untuk kosakata bajingan dan tolol itu kan sangat identik sekali dengan Rocky Gerung yang diucapkan kepada Pak Jokowi waktu itu ketika Pak Jokowi masih jadi presiden. Bukan kepada Pak Prabowo sebagai Menhan atau kepada Pak Prabowo sebagai presiden hari ini. Seingat saya nggak ada gitu ya. Orang yang bilang Pak Prabowo bajingan tolol itu seingat saya nggak ada gitu. Jadi ya meskipun ini identik dengan Rocky Gerung, kata-kata itu, tapi itu kepada Pak Jokowi. Dan untuk kepada Pak Prabowo, ini terus terang saya nggak tahu. Jadi kalau dibilang semua orang tahu, nggak perlu sebutkan namanya, ini kemudian menjadi kebingungan tersendiri. Tapi nggak mungkin kan Pak Prabowo itu ngarang cerita atau ngada-ngada saja, kan nggak mungkin gitu. Pasti ini berdasarkan pengalaman atau apa yang pernah dia baca sebelumnya gitu. Nah, karena ini tidak mungkin ngarang-ngarang, pasti cerita ini adalah cerita yang ada, tapi kemudian saya juga nggak tahu itu siapa. Makanya dalam beberapa hari terakhir ini saya coba membuka banyak sekali berita dengan kata kunci yang sama, bodoh, tolol, atau bajingan tolol, yang dialamatkan kepada Presiden Prabowo atau kepada Pak Prabowo, baik ketika masih belum menjadi presiden atau sebelum menjadi Menhan. Dan dari rekam jejak digital yang saya coba telusuri di Google, satu-satunya jejak digital yang bisa saya dapatkan yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu goblok atau tolol atau bodoh, itu akun Fufu Fafa. Bener juga. Oh, ada ternyata gitu ya. Saya nggak tahu lah kalau ada orang lain mengatakan hal yang sama, tapi dalam penelusuran saya, itu yang melakukan ucapan bodoh atau tolol atau goblok kepada Pak Prabowo ya cuma akun Fufu Fafa. Yang akun kasus ini itu dicurigai miliknya Gibran Rakabuming Raka gitu. Ya ada pengakuan juga dari Gibran bahwa itu adalah akunnya ketika Andi Arief membuat pernyataan dalam sebuah media dan muncul beritanya bahwa anak pertama Pak Jokowi itu disembunyikan, dan akun Fufu Fafa ini langsung merespon ya. Siapa yang bilang? Sini loh, gue hadapin gitu ya. Dan ini tidak hanya soal postingan Fufu Fafa sendiri. Ini kalau dicocokkan dengan nomor handphone atau kalau kita login dengan akun Fufu Fafa, ini sangat sesuai sekali dengan HP yang digunakan oleh Gibran. Dan HP-nya kalau kita buka di GoPay atau Gojek gitu ya, itu memang terdaftar atas nama Gibran. Dan kalau kita punya nomor telepon dan kemudian terverifikasi atas nama Gibran Rakabuming Raka, itu pasti dalam prosesnya Gibran sudah pernah menyerahkan KTP, memfoto KTP dan kemudian selfie dengan KTP-nya. Makanya kemudian akun atau nomor teleponnya itu terkonfirmasi atas nama Gibran. Jadi ya Fufu Fafa sejauh ini itu memang sangat-sangat diyakini
milik Gibran Rakabuming Raka. Dan kalau Pak Prabowo kemarin pidato dan menyinggung soal orang yang mengatakan dirinya tolol atau bodoh dan sebagainya, yang bisa saya pahami ya kayaknya itu menyinggung Gibran. Karena dalam beberapa postingannya Gibran pernah memposting soal Pak Prabowo ini goblok kok bangga presiden jadi-jadian dan sebagainya dan sebagainya. Saya nggak perlu ulang. Kalian kalau mau tahu silahkan cek di rekam jejak digital apa yang pernah disampaikan oleh Fufu Fafa. Jadi ya dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa orang kira kami ini bodoh gitu ya, tapi kami ini nggak bodoh, kami ini nggak tolol. Itu kan menunjukkan sebuah pesan seolah-olah gitu ya, orang kira Presiden Prabowo ini nggak ngerti soal Fufu Fafa, nggak ngerti soal Fufu Fafa ini milik siapa. Kita tuh tahu, kita ini nggak bodoh. Seolah-olah kan jadi seperti itu, dan itu terkonfirmasi dari kalimat atau pidato yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin bahwa jangan dikira kami ini bodoh, kita tahu. Gitu ya. Ya saya nggak ngerti karena Pak Prabowo tidak menjelaskan, tidak menyampaikan secara detail, tapi dalam apa yang saya pahami, dalam kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya kayaknya begitu. Bahwa Pak Prabowo ini ya tahu bahwa yang punya akun Fafa itu ya Gibran dan kita nggak bodoh. Jadi wajar kalau kemudian Gibran jadi kayak senyum-senyum kecut. Wajar juga dalam acara NU kemarin itu Gibran kayak ya salah tingkah gitu kan. Kayak bingung gitu, kayak dia tuh salah tempat, kayak dia tuh anak-anak atau ya pemuda ya karena masih seusia saya yang kemudian harus tiba-tiba ngobrol sama tokoh-tokoh besar yang sudah punya banyak karya gitu ya, terus kemudian dia harus berada di sana memposisikan diri sebagai orang yang setara, padahal tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah setara gitu karena nggak ada karya Gibran, nggak pernah nulis buku. Jadi kalau saya lihat dari acara NU kemarin, Gibran ini kayak ya orang yang berada di sana, wapres gitu ya, tapi ketika mereka berhadapan dengan tokoh-tokoh NU, dengan Pak Prabowo, jadi kayak seperti staf yang nggak dianggap. Ya, tapi salaman Pak Prabowo salaman. Meskipun kayak ya udahlah gitu ya. Jadi ya kalau ketemu dengan Pak Prabowo memang semua tokoh atau tokoh-tokoh NU kemarin itu hanya terfokus kepada Presiden Prabowo saja. Bahwa ada Gibran di sana, bahwa Gibran adalah wapres, iya faktanya begitu. Tapi terlihat kayak ya udahlah. Adanya tuh kayak nggak ada, dibiarin aja gitu. Ya saya nggak ngerti apakah ini benar-benar dalam rangka menyinggung soal Fufu Fafa atau Gibran atau enggak gitu ya. Tapi dari yang saya cari tahu terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin nampaknya itu menyinggung pernyataan Fufu Fafa. Jadi ya mungkin karena Gibran ini nggak pernah ngaku bahwa akun Fufu Fafa itu miliknya gitu ya, dan kasus Fufu Fafa ini sampai sekarang itu nggak selesai-selesai ya karena nggak ada pengakuan, nggak ada interogasi, nggak ada penelitian atau tidak ada survei. Nggak, sebenarnya ini mudah untuk dibuktikan, mudah untuk kemudian diakui, tapi sampai sekarang kan ternyata pemiliknya itu tidak mau mengakui ya karena pemiliknya dicurigai 99,999% itu adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi ya wajar kalau kasus ini akan terus-terusan ada dan bahkan di jelang tahun 2029 nanti bisa jadi ini menjadi satu senjata politik untuk menghancurkan Gibran yang mungkin berpeluang maju di Pilpres 2029. Wajar juga kemudian kalau tokoh-tokoh yang ada di sekitar Presiden Prabowo jadi tidak bisa terlalu menerima kehadiran Gibran, tidak bisa terlalu hormat karena Gibran dengan segala sejarah dan faktanya adalah orang yang ya memang bukan siapa-siapa gitu. Kalau bukan anak Pak Jokowi ya siapa ya? Dia nggak punya karya, nggak bisa apa-apa gitu ya. Sekolahnya ya so-so gitu kan. Oke aja ya oke lah gitu ya. Lulus ya lulus aja gitu. Tapi apa yang dia sampaikan dan apa yang dia lakukan dari pemikirannya ya nyaris nggak ada. Makanya Gibran lebih nyaman untuk kunjungan ke sekolah-sekolah SD gitu karena lebih mudah untuk kemudian diajak bicara gitu. Jadi kalau ada pertanyaan dari anak-anak SD hampir 100% Gibran bisa jawab gitu. Tapi kalau ke kampus-kampus wah itu meragukan. Makanya Gibran nggak bisa main ke kampus-kampus gitu. Ya saya nggak tahu lah ini ujungnya akan seperti apa. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin terkait orang yang mengatakan tolol, bajingan dan tolol, ya dalam referensi saya itu nggak ada. Tapi yang mengatakan goblok
mengatakan goblok kok bangga, presiden jadi-jadian, itu adalah Gibran di tahun 2019 lalu. Bukan Gibran, Fufuafa. yang dicurigai akunnya Gibran. Jadi ya ketika Pak Prabowo pidato seperti itu gitu ya, kalau Fufuafa ini benar-benar adalah miliknya Gibran, ya maka wajar kalau kemudian Gibran jadi kayak tersenyum kecut. Kayak gimana ya? Kayak serba salah gitu ya. Dia tetap akan sangat-sangat merasa bersalah dengan apa yang dia sampaikan di masa lalu. Meskipun dia tidak akui, meskipun pada ujungnya kasus ini memang tidak akan pernah selesai. Tapi ya itu menjadi kelebihan dan manfaat bagi Pak Prabowo gitu. Karena selama Fufuafa ini tidak diakui, maka selama itu pula senjata mematikan bernama akun Fufuafa ini kapanpun bisa diledakkan, kapanpun bisa dimainkan. Dan dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin dan kemudian membuat saya jadi berpikir soal Fufuafa, maka di kemudian hari dari rekam jejak digital Fufuafa itu bisa saja kemudian nanti di-spill sedikit-sedikit oleh Pak Prabowo dalam pidato-pidatonya. Tidak perlu sebut namanya karena semua orang sudah tahu, ya tinggal dicek aja dan dilacak jejak digitalnya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.